membahas tentang ciri-ciri kesucian. Sebelumnya Bante sedikit pemaparan bahwa kita dalam kehidupan ini, apa yang Buddha sampaikan di Kalama Sutta, Buddha sangat mengharapkan kita ini kalau bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau tingkat kesucian Sotapanna, walaupun ada hukum yang kelahiran balik atau sebab akibat, kalau itu ada, kita akan selamat. Yang kedua, kalau dia nggak ada kehidupan berikut lagi dan tidak ada hukum sebab akibat, kita juga akan selamat. Yang ketiga, kalau ada hanya hukum yang berbuat jahat mendapatkan hukuman, itu pun akan menjadi selamat. Karena kita orang yang berbuat jahat, karena orang yang suci, Sotapanna, sudah tidak melanggar 5 sila. Kalau yang keempat, kalau nggak berlaku, yang berbuat jahat tidak ada akibatnya, itu pun kita dapat menikmati dua-dua hal itu. Jadi kita akan bebas dari segalanya. Untuk itu malam ini Bante ingin tampilkan satu PDF yang walaupun pendek tapi mempunyai Anda kita simak dengan baik-baik ciri-ciri kesucian. Jadi kalau Anda merasa diri yang suci, lebih kurang seperti itu ciri-cirinya. Mari kita lihat di layar ya, PDF di masing-masing. Udah nanti ditampilkan. Nah, ciri-ciri kesuciannya. Ciri-ciri kesucian, ya kira-kira demikian. Pasti melalui ucapan, pikiran, dan perbuatannya itu sudah baik. Mari kita lihat simaknya. Yang pertama, untuk hal 5 indera, di dalam 5 indera, kata Sambuddha, semua masalah 5 indera, itu muncul masalah itu ada di 5 indera. Iresa, keluar masuk itu dari 5 indera. Buddha mengatakan tidak ada apapun di sana. Artinya di dalam indera kita 5 indera nggak ada objek indera. Yang menyenangkan, yang menimbulkan kemelekatan, itu sudah tidak ada istilahnya yang menyenangkan. Di dalam 5 indera, dia sudah tidak ada. Yang kedua, bentuk-bentuk ipaka kama, artinya buah-buah kama lampau itu, kata Sambuddha, tidak ada yang disambut. Karena semuanya sudah selesai. Karena dia sudah menyelesaikan sok kama hingga menjadi jiro. Itu udah arahannya. Nah, itu ciri orang suci. Yang ketiga, kesadarannya tidak ada yang digenggam. Jadi nggak ada yang menggenggam dia dan dia juga tidak tergenggam oleh dia. Jadi kesadaran kita udah bebas dari segala kotor batin. Yang keempat, akhir kecenderungan. Di sini kecenderungan ini biasa kalau orang yang belum capai sesuci, biasa mempunyai kecenderungan nafsu, raga, penolakan, dan sebagainya. Jadi kata Buddha, kalau Anda mencapai suci yang keempat itu, akhir kecenderungannya itu terbebas dari apa? Nafsu, keinginan, raga. Raga di sini adalah nafsu indera. Penolakan, tidak mau dosa, biasanya kebencian, tidak suka. Pandangan-pandangan salah didi. Biasa orang yang memilih pandangan salah itu dia nggak ngerti hukum kama. Termasuk 4 kesunyatan mulia. Dia udah nggak ada itu. Dia udah cenderung baik. Yang keempat itu keraguan-raguan terhadap dhamma. Yaitu sesuatu yang harus dilampaui. Wisi kita itu dia udah hilang. Jadi di sini kita harus dhamma di sini adalah sesuatu yang harus dilampaui. Baik silanya dia udah akan pasti dia melaksanakan dengan sempurna. Dan dia mau meditasi, kalau dia buat sakit, dia juga lampaui. Kemelekatan pada penjermahan, dia tidak akan keinginan untuk lahir. Ketidaktahuan awija. Awija di sini itu bahwa kita karena unsur, kita juga nggak tahu. Maka itu unsur awija, ketidaktahuan. Jadi dia udah bebas dari itu. Yang kelima, ciri-ciri seorang yang mencapai kesucian, akhir menggunakan tongkat pemukul. Jadi dia sudah otomatis dia tidak melakukan pakai tongkat atau senjata. Dia nggak pakai lagi, dia nggak ada itu. Berakhirnya pertengkaran. Pertama, kalaha. Jadi tidak ada pertengkaran. Berakhirnya percecokan.
badana. Bandana itu dia tidak ada pencocokan karena dia nggak ada keinginan. Berakhirnya perselisihan wigaha. Jadi dia juga tidak ada perselisihan antara sesama, baik suami istri, baik dalam berorganisasi, baik di dalam bermasyarakat. Dia tidak ada perselisihan. Berakhirnya tuding menuding, wiwada. Tuding menuding ya biasanya menuduh orang ya ini loh dan sebagainya. Itu dia juga tidak lakukan ini. Berakhirnya gosip, dia tidak melakukan gosip, adu domba, fitnah, pisunawaca dia juga nggak ada, dan kebohongan. Pisunawaca dan musawada dia udah nggak ada. Jadi dia tidak ada istilahnya berbohong. Dan orang yang mencapai kesucian, kalau di Sigala Sutta Sambuddha mengatakan, seorang Arya Sawaka tidak melanggar 5 sila. Jadi tidak melanggar 5 sila. Itu ciri-cirinya. Pancasila dia tidak langgar lagi. Kemarin sudah bahas 5 sila ya. Seterusnya senantiasa memiliki bermawihara. Di Sigala Sutta juga mengatakan seorang siswa Arya Sawaka, dia otomatis punya memiliki meta. Bermawihara itu meta, cinta kasih, tapi tidak buat-buat. Dia secara otomatis dia ada metanya. Karuna, belas kasihan atau empati, dia merasa orang kau mengalami kesulitan, dia juga turut merasa mengalami kesulitan, itu menderita turut. Jadi dia tahu. Mudita melihat orang sukses, dia juga tidak cemburu, tidak iri hati, dia malah mudita, dia lebih cenderung gembira. Ubeka, dia cenderung keseimbangan batin dalam pengertian, dia ngerti adanya hukum kama. Hukum orang yang memiliki UPK keseimbangan batin karena dia mengerti hukum kama, bahwa ada sebab dan akibat yang muncul secara otomatis tanpa dibuat-buat. Jadi Brahmawihara ini bukan dibuat-buat punya, dia otomatis dalam kehidupan sehari-hari, dia secara spontan aja. Jadi dia nggak ada istilahnya dibuat-buat. Lenyapnya segala kondisi jahat, otomatis untuk berbuat jahat dia nggak bisa. Karena orang udah capai suci, nggak mungkin dia bisa berbuat jahat. Dia tidak langgar 5 sila kaki. Dan tidak bermanfaat. Dan tidak bermanfaat yaitu loba dosa moha, semuanya lenyap tanpa sisa. Kalau seorang udah arahat. Kalau dia seorang arahat, loba dosa moha. Tapi kalau seseorang yang masih sotapanna, masih ada loba dosa mohanya. Tapi tentunya kekuatannya sudah nggak terlalu besar, dia tinggal 30% seorang sotapanna ya. Yang keenam, pencapaian perjuangan kesucian. Diibaratkan kalau pencapaian seseorang untuk mencapai kesucian, bagaikan apa? Diibaratkan, Sambuddha mengibaratkan, pertama, bagaikan seorang yang kelelahan dan lemah karena kelaparan. Jadi dia orangnya nggak sombong, dia cenderungnya lemah, ya, lemah, ya melihat kehidupan ini lahir ulang itu suatu kelelahan, dan dia cenderung lebih semut ya, lebih halus. Dia merasa seperti orang kelaparan kayak gitu. Dia seorang kelaparan, dia nggak ada istilahnya untuk melawan orang. Itu dia pasti melakukan seperti itu. Bagaikan seorang kelelahan yang lemah karena kelaparan. Jadi dia dalam perjuangannya. Lalu menemukan bola madu. Ketika dia merasa kelaparan, ketika merasa bola madu yang dari madu, saat memakannya, pada saat Anda memakannya, ia merasakan manisnya dan kelezatan bola madu tersebut. Jadi dia merasa lezat bola madu itu. Ya, ibaratnya orang yang dalam perjuangan itu, ketika dia lenyap loba dosa moha, dia merasa seperti itu. Dia seperti menemukan bola, lagi lapar, menemukan bola madu, lalu dia makan, lalu dia merasa sangat lezat sekali bola madu itu tersebut. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menemukan dhamma. Dhamma itu memang ajaran kebenaran, tapi hakikatnya dhamma itu sesuatu yang harus dilampaui. Maka di dalam dhamma niyama sebenarnya hukum dhamma itu adalah sesuatu yang dilampaui. Apapun yang kamu lakukan, Anda lampaui. Tentu kamu mau menjalankan dana, Anda lampaui. Lakukan dana.
Anda mau taat sila, jalani silanya. Anda mau meta, cinta kasih, Anda jangan marah-marah. Anda lampaui cinta kasih Anda itu. Itulah disebut dhamma. Jadi orang yang penuh dengan pengertian tentang dia telah tahu dhamma itu sesungguhnya yang melindungi kita. Jadi apapun kita berbuat baik, mau lenyapkan loba dosa moha, kita lampaui lobanya, dosanya kita lampaui, mohanya kita lampaui. Sehingga kita mendapatkan kepuasan. Pantang mundur, teratur dalam menghadapi dan melenyapkan loba dosa moha. Jadi kita nggak pernah mau kalah sama lobanya, tidak mau kalah dengan dosanya, apalagi mohanya, ngantuk itu harus kita lampaui. Nah, inilah seseorang yang dengan penuh perjuangan. Jadi kalau Anda nggak misalnya meditasi muncul sakit Anda tidak lampaui, ketika muncul kebencian Anda tidak lampaui, ketika muncul ngantuk Anda tidak lampaui, Anda cenderung sudahin dalam meditasi, sesungguhnya bukan Anda berjuang, Anda bukan seorang pejuang yang baik. Apalagi mau mencapai kesucian, hal itu adalah khayalan. Pada saat itulah muncul semangat, wirya, piti, pasadi. Semangat, kebahagiaan, dan ketenangan sejati. Pasadi itu tenang sekali. Jadi seseorang ketika bisa melampaui apapun, dia sangat tenang sekali. Bante saran Anda, mari gemar bermedi saja. Meditasi saja itu sebenarnya singkatan meditasi vipassana, sistem aktivitas ini jauh lebih efektif. Efektif untuk meningkatkan kesadaran, mengikis kilesa. Jadikan praktek medis saja sebagai kebutuhan harian yang tak terpisahkan. Jadi Bante saran Anda minimum 3 jam ya satu hari kalau Anda mau hidupnya nyaman. Tidak ada yang tidak bisa. Semua orang bisa bermedis saja. Itu tergantung niat Anda. Kalau Anda nggak mau ya tetap nggak bisa. Apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermedis saja. Nah, ini di bulan Maret Bante nulis ini. Ya, demikian uraian Bante singkat ini. Ciri-ciri kesucian ini Anda bisa timbangkan sendiri dari sikapnya. Jadi orang yang bermutu, orang yang mempunyai kualitas, bukan lihat dari penampilannya, tapi lihat pelaksanaan silanya, meditasinya, termasuk dia bisa menangani masalah dia dengan smooth, dengan penuh cinta kasih. Maka itu ciri-ciri orang yang berkualitas, ciri-ciri orang yang telah mencapai kesucian. Saya malam ini kita langsung ke sitting online dengan